Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jangan sampai ter eh, apa namanya terpapar corona ya. Tetap jaga kesehatan. Minggu ini atau bulan ini Anda kuliah seharusnya secara offline di kelas, tapi dengan seperti yang dikasih tahu bahwa kita diskusi melalui online saja, bisa melalui WA Group atau melalui Google Classroom. Namun selama ini belum ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian, artinya Anda paham pada materi kita. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat walaupun belajarnya online, sehat selalu. Kita pada kali ini akan bicara tentang langkah-langkah penelitian. Dan pertama, sebelum masuk ke langkah-langkah penelitian, ini disampaikan dulu tentang terkait dengan fungsi penelitian, terkait dengan apa itu penelitian, jenis-jenis penelitian. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan sudah ada tugas-tugas yang masuk ke dalam Google Classroom yang Ananda kirimkan. Kita masuk kepada fungsi penelitian. Fungsi penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan, memberikan data dan informasi. Jadi mendeskripsikan data, mendeskripsikan informasi, memberikan data dan memberikan informasi. Jadi penelitian itu adalah to describe and to give the data and the information, ya kan? Jadi dengan penelitian Anda memperoleh data, memperoleh deskripsi data dan memperoleh informasi. Berikutnya adalah menerangkan data atau menerangkan kondisi atau menerangkan latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Jadi melalui penelitian kita memperoleh data tentang latar belakang, tentang kondisi terjadinya suatu kejadian, suatu peristiwa atau suatu fenomena. Berikutnya adalah meramalkan, mengestimasi atau memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Meramalkan, memproyeksi, kita mencoba menganggap sesuatu itu atau biasanya ini melalui hipotesis, anggapan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan gitu, terhadap penelitian yang mungkin akan kita temukan data-datanya gitu kan, walaupun nanti hipotesis itu diterima atau ditolak itu nggak masalah. Apa itu hipotesis? Nanti kita akan bahas setelah kajian ini. Berikutnya adalah mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Ini biasa terjadi pada penelitian kuantitatif karena kita setting. Kalau kualitatif nggak bisa kita setting. Kenapa? Karena terjadi secara natural dan informal atau sampel penelitian tidak bisa kita atur, tidak bisa kita bolak-balik atau tidak bisa kita rekayasa. Sementara dalam penelitian kuantitatif kita bisa mengatur siapa yang mau kita ambil menjadi sumber, siapa yang akan kita ambil sampel itu bisa kita atur. Sementara dalam untuk pengambilan sampelnya bisa kita atur kalau untuk penelitian kualitatif, tapi untuk apa yang akan disampaikan tidak. Namun bisa kita minimalisir sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita kendalikan melihat dengan sesuai dengan topik penelitian kita. Dan terakhir, untuk menyusun teori. Ini biasanya penelitian itu menghasilkan teori yang baru. Hal ini tentu bukan pada penelitian S1 pada umumnya, tapi pada penelitian S3 pada umumnya atau penelitian S2 sudah mulai menemukan teori-teori yang sederhana. Namun lebih kepada di S3 nanti pengembangan teori yang lebih lancarnya. Pada penelitian S1 biasanya itu hanya pada membuktikan teori, menguji atau membuktikan. Next, kita masuk kepada langkah-langkah penelitian. Secara umum ini mengambil dari buku Gay and Ayrassian. Langkah-langkah penelitian ada 6. Ya, secara umum ini kuantitatif, ini kualitatif. Silakan Anda cari di buku Gay dan Ayrassian, sudah bagi bukunya beberapa waktu yang lalu, kan? Stepnya yang pertama adalah identifying a research problem. Kita harus mencari sumber data, mencari sumber masalah. Apa masalah yang akan coba diselesaikan dalam penelitian ini? Ketemu dengan masalah, kemudian kita akan melakukan
ketemu dengan masalah, kemudian kita review literatur. Kita cari literatur yang terkait dengan masalah yang ada. Ya kan? Bagaimana cara menentukan masalah nanti berikutnya, untuk materi berikutnya akan kita kaji. Kemudian selecting partisipan, mencari atau menentukan siapa yang akan menjadi sumber data penelitian. Mencari siapa menjadi partisipan, siapa akan menjadi sampel penelitian ini sesuai dengan topik atau objek penelitian. Berikutnya mengumpulkan data. Dan mengumpulkan data penelitian, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kualitatif berupa kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan, sementara data penelitian kualitatif adalah kuantitatif adalah berupa angka-angka, tes, dan lain sebagainya. Yuk, kemudian setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan analisis terhadap data dan diinterpretasi data tersebut. Kemudian terakhir, melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, riset problem ini berupa deskripsi dan penjelasan. Sementara kalau dalam kualitatif, dia berupa explore, mengeksplor, mengungkapkan apa yang kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Kemudian review of literature, biasa kalau di kuantitatif dia adalah ini adalah utama. Mengumpulkan literatur ini adalah kajian yang utama dalam penelitian kuantitatif, tapi dalam kualitatif tidak, karena dalam penelitian kualitatif dia hanya akan berubah nanti saat penelitian. Makanya katanya di sini ada justification for the research problem, kan? Hanya justifikasinya hanya untuk research problem, sementara ini adalah untuk pengumpulan, untuk melakukan penelitian. Untuk research problem, untuk spesifikasi penelitian, untuk kebutuhan penelitian, kebutuhan utama penelitian. Karena menguraikan data, menentukan instrumen, menentukan indikator itu berdasarkan dari teori yang ada kalau dalam penelitian kuantitatif literaturnya. Kalau dalam penelitian kualitatif tidak, itu bisa berkembang nanti di lapangan. Berikutnya selecting participant. Kalau dalam penelitian kuantitatif, dia lebih spesifik. Pengumpulan datanya, instrumen partisipan atau sampelnya lebih spesifik, dan datanya terukur, bisa diobservasi, bisa diukur dengan lebih rinci. Kalau pada penelitian kualitatif, biasanya dia lebih umum, dan lebih umum, lebih luas kajiannya, dan berdasarkan pengalaman daripada partisipan. Kita menggali informasi sesuai dengan pengalaman partisipan. Sementara ini adalah mengukur, kalau kuantitatif adalah sistemnya nanti mengukur kemampuan, ya kan? Kalau di sini tidak, bukan mengukur kemampuan kalau kualitatif, tetapi lebih kepada menggali pengalaman, menggali informasi dari sumber data. Berikutnya pengumpulan data melalui instrumen, ya, instrumen, kemudian data-data angka. Sementara untuk kualitatif adalah data berupa teks, berupa gambar, dan hanya pada segelintir kecil sumber data. Jadi tidak bisa data secara lebar. Data itu tidak maksudnya apa namanya? Data yang dikumpulkan bukan dari jumlah yang besar, orang-orang yang besar, tapi partisipannya terbatas. Kemudian analisisnya adalah kalau kuantitatif ada pakai statistik analisis, sementara untuk kualitatif adalah analisis teks, analisis konten, analisis kemudian deskripsi. Kalau dalam bentuk kuantitatif dia deskripsi, angka-angka, rumus, pakai SPSS dan sebagainya. Sementara kalau untuk kualitatif adalah deskripsi dan analisisnya merupakan apa namanya, lebih luas, dikata-katain istilahnya, diberikan pemahaman lebih mendalam.
Bisa melalui dibaca dulu data, kemudian dikelompokkan, kemudian diinterpretasi dan disimpulkan misalnya. Itu ada pada Creswell, itu ada bagaimana cara menganalisis kualitatif dan Muleong kalau bukunya ya kan. Atau di Gay and Arasian juga ada bagaimana cara melakukan analisis data. Nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana melakukan analisis data. Berikutnya reporting, melaporkan, ya melaporkan hasil penelitian. Ini proses yang dilalui secara umum dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, dan juga akan sampaikan di sini ada beberapa langkah atau proses yang kita lakukan. Ini lebih spesifik, mencoba simpulkan dari beberapa tadi. Pertama adalah memilih masalah penelitian, ya kan, dengan cara bagaimana? Tentu pre-research, observasi ke lapangan dulu, tanya-tanya ke siswanya, tanya ke gurunya, dan lain sebagainya. Baru studi pendahuluan, ya kan, memilih masalah, masalahnya. Apa masalahnya, pikirkan dulu, biasanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi awal, kemudian lakukan studi pendahuluan. Setelah ditentukan masalah apa yang akan diselesaikan, misalnya ada vocab, ada reading, ada writing, ada pronunciation. Nah, akan dipilih masalah tentang pronunciation. Lakukan studi pendahuluan tentang pronunciation tersebut. Bagaimana pronunciation-nya siswa, bagaimana mereka belajar pronunciation, bagaimana guru mengajarkan pronunciation, itu lakukan studi pendahuluan. Berikutnya apa? Rumuskan masalah. Rumuskan masalah penelitian itu. Nanti memilih masalah dan merumuskan masalah, materi kita setelah ini akan dibahas. Oke, jadi rumuskan masalah penelitian itu. Apa gunanya? Untuk memfokuskan penelitian itu pada masalah apa? Tidak bisa kita membahas banyak penelitian. Jadi kita harus merumuskan masalah yang apa yang harus dijelaskan. Kalau banyak sumber, banyak masalahnya, selesaikan aja beberapa saja. Kemudian merumuskan anggapan dasar atau hipotesis. Ini biasanya dalam penelitian kuantitatif, maaf, ya kan? Jadi kalau merumus anggapan ini atau hipotesis ini ada pada penelitian kuantitatif, kalau kualitatif itu tidak ada. Berikutnya adalah memilih pendekatan. Memilih pendekatan akan didekati melalui kuantitatif atau melalui kualitatif. Merumuskan anggapan tadi, misalnya kalau dia kuantitatif berarti pengetahuan siswa dalam kemampuan mahasiswa dalam pronunciation itu sangat lemah, itu kan kalau ininya, kalau kuantitatifnya. Kalau kualitatif tentu dia langsung kemari dia. Pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang mau dipilih. Kemudian apa lagi? Menentukan variabel. Apa variabel yang akan diteliti gitu. Apakah satu variabel, dua variabel? Kalau misalnya di effect of TPR to student vocabulary mastery, berarti ada dua variabel dia. Ada vocabulary mastery, ada TPR. TPR, total physical response sebagai variabel X dan vocabulary mastery sebagai variabel Y. Kalau misalnya kemampuan mahasiswa dalam pronunciation atau kemampuan siswa SMP sekian dalam pronunciation of vowel, misalnya, berarti pronunciation adalah variabelnya. Kalau improving students reading comprehension by using SQ3R, berarti variabelnya ada student reading comprehension, ada SQ3R dan sebagainya. Apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menentukan dan menyusun sumber data. Sumber data, siapa sampelnya, siapa partisipan yang akan ditunjuk untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian menetapkan langkah-langkah apa, menetapkan prosedur kerja penelitiannya apa. Kalau classroom as a research, apa saja langkah yang akan dilakukan, misalnya planning, ada observing, ada acting, ada implementing, ada acting, ada observing, gitu kan. Ada planning, kalau dia dalam eksperimen ada treatment, ada pre-test, treatment, dan post-test. Kalau dia dalam penelitian kualitatif, misalnya ada mendekati sumber data, kemudian menentukan siapa yang mau diteliti, kemudian melakukan wawancara, pokoknya prosedur dalam apa yang langkah kerjanya. Kalau ini kan semuanya langkah penelitian. Kalau di sini langkah kerjanya apa? Apa teknik atau apa prosedur yang kamu ikutin dalam melakukan penelitian tersebut? Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Udah tahu langkah-langkahnya apa. Pertama misalnya menemui informan penelitian, berarti mengumpulkan datanya.
pakai apa? Pakai apa misalnya kan? Pakai observasi kah, pakai interview kah, pakai tes kah, pakai angket kah, dan lain sebagainya. Kumpulkanlah data ke lapangan. Apakah dia field research, apakah library research, ataukah hanya komputer di depan komputer saja, itu field research, ya itu library research juga. Tapi online, misalnya online, pengumpulan data secara online, misalnya. Banyak model pengumpulan data tersebut. Berikutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Melakukan analisis data, diolah datanya, dihitung kalau kuantitatif, dibaca, dikelompokkan, decoding, misalnya kalau dia kualitatif, dilakukan analisisnya pakai rumus, pakai SPL, rumus sederhana, misalnya pakai hanya mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai min score-nya, nilai rata, misalnya kan, degree of freedom-nya, DF-nya, atau secara kualitatif mengolahnya, ada content analysis dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengkomunikasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Sudah dapat analisis datanya, kalau hasil T-nya sekian, misalnya apa maksudnya? Kalau hasil R-nya sekian, maksudnya apa? Kalau hasil min score-nya sekian, misalnya maksudnya bagaimana? Nah, itu namanya mengkomunikasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Si A menemukan itu, kalau dalam skripsi biasanya disebut dengan pembahasan ya. Nah, mengkomunikasikan itu, hasil yang saya temukan begini loh, T-nya sekian, hasilnya sekian. Nah, si A menemukan seperti ini juga. Kami sama-sama menemukan hal yang sama, namun pada lokasi yang berbeda. Itu namanya mengkomunikasikan. Menyampaikan, menginterpretasi. Maksudnya kita sampaikanlah apa yang kita temukan dalam pengolahan data kita tersebut. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari apa yang kita interpretasikan tersebut, kita tarik kesimpulan di akhir. Kan dalam skripsi itu ada bab 5-nya ya, di situ adalah dari T yang sekian itu diinterpretasikan tadi, apa simpulannya? Kalau nilai T lebih kecil daripada nilai T tabel, maka apa simpulannya? Hipotesisnya bagaimana? Kalau dia kualitatif, bagaimana hasilnya? Itu dia ya. Kemudian setelah ditarik kesimpulan, baru kita membuat laporan penelitian, menyusun laporan dalam bentuk apa jadinya? Skripsi kalau S1, kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Nah, itu dia. Jadi itu langkah-langkah yang harus diikuti dalam itu. Sebenarnya sederhana ini. Ada yang hanya 5, ada yang hanya 6, ada yang 7, tapi mengkolaborasikan jadilah dia 9, 12, 13 langkah. Jadilah dia 13 langkah-langkah penelitian, ya kan? Yang harus diikutin, yang diikuti dalam melakukan penelitian. Apakah sah ketika tidak mengikuti salah satunya? Misalnya memilih masalah, bolehkah kita tidak melakukan memilih masalah? Yang nggak bisa, ini utama. Yang mungkin bisa tidak dilakukan, mungkin ini untuk penelitian kualitatif. Kenapa? Karena tidak ada perumusan anggapan awal pada penelitian kualitatif, ya kan? Jadi semuanya ada. Nah, cuman ini kalau ini tambahannya untuk kuantitatif, untuk kualitatif ini tidak ada. Ya kan? Memilih pendekatan, menentukan variabel, walaupun hanya variabelnya satu, misalnya kan. Kemudian menentukan sumber data, kuantitatif, kualitatif, mau penelitian applied research, penelitian linguistik, kan ada menentukan sumber datanya. Kalau penelitian literatur misalnya kan, nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel Shakespeare misalnya kan, dalam cerita karangan Shakespeare misalnya, kalau Shakespeare ada menulis Islam, atau nilai-nilai pendidikan Islam dalam nilai-nilai pendidikan dalam lagu apa tuh yang lagu, aduh mem nggak pandai pula bernyanyi, gimana lah itu, dalam lagu-lagu yang berbahasa Inggris gitu misalnya kan. Nah, itu kan penelitiannya bukan penelitian pendidikan, penelitian literatur. Gaya bahasa dalam lagu si Anu, gaya bahasanya Presiden Jokowi berbahasa Inggris, misalnya gaya bahasanya Presiden Amerika Bill Clinton dan Barack Obama, perbandingan gaya bahasa Bill Clinton dan Barack Obama, misalnya itu kalau penelitian literatur, ya kan? Boleh nggak, Mem? Boleh saja. Tapi kalau akan lebih bagus kalau penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan bidang keilmuanmu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pengarang, mau jadi penulis, atau mau jadi penyair?
Enggak kan? Kamu mulai jadi guru bahasa Inggris, tentu lebih bagus, akan lebih bagus bila penelitianmu terkait dengan penelitian pembelajaran bahasa Inggris. Metode pembelajaran bahasa Inggris, strategi pembelajaran bahasa Inggris, media pembelajaran bahasa Inggris, atau aspek-aspek skill dalam bahasa Inggris misalnya kan. Dan ada banyak yang merasa, makanya dari sekarang belajarlah untuk mencari artikel-artikel hasil penelitian, sehingga dan ikutilah seminar-seminar internasional atau seminar nasional atau internasional untuk kamu belajar menentukan judul penelitian. Silakan, ini ada dalam waktu dekat, ada IOC TBI besok kalau nggak salah, atau besok atau Rabu kalau nggak salah, memang itu ada seminar internasional TBI. Silakan diikuti, dan I think it's free, gratis, kecuali untuk seminar yang lainnya. Merasa banyak seminar-seminar penelitian, seminar-seminar internasional, konferensi yang dilakukan secara gratis dan daring. Kalau dulu tidak, kita harus pergi ke lokasi tempat seminar, kemudian harus bayar. Sekarang free. Anda dapat sertifikat, Anda free, hanya butuh menginstal Zoom dan butuh paket data. Hanya itu saja, dan duduk di depan komputer dalam waktu yang tertentu. Insya Allah kalau banyak belajar, banyak mengikuti seminar, perkembangan keilmuan penelitian Anda akan lebih besar. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Yang merasa cukup, silakan dibahas. Silahkan dibaca bukunya terkait dengan itu, dibaca sumber dari berbagai internet. Dan untuk tugas for this today, you do not have task, but for next, dari minggu ini sampai hari Minggu, dari mulai Senin sampai minggu depan, Anda punya tugas. Ya, Anda punya tugas. Tugasnya group discussion and individual, ya, dan individual. Sorry, bukan hanya grup discussion, tapi juga individual. Oke, individual task. Oke, untuk minggu depan. Apa materinya? 2 materi. Kita akan bahas 2 materi minggu depan. Masalah dan sumber masalah penelitian. Bukunya sudah memser, silakan dicari. 2 kelompok, silakan tentukan sendiri kelompoknya. Beranggotakan 3-4 orang. 3-4 orang, silakan tentukan sendiri. Masalah dan sumber masalah penelitian, artinya ada 2 kelompok, berarti ada, kalau 3 per kelompok, berarti ada 6 orang. Merasa cukup 3 saja, 3 orang per kelompok. Jadi 6 orang untuk materi pertama. Silahkan membahas materi yang sama, tidak masalah, tapi tentunya nanti jangan dari sumber yang sama, sehingga nanti ada perbedaan pembahasan antara kalian bersama. Kemudian ada kajian pustaka dan variabel penelitian, itu oleh 2 kelompok pula, jadi sehingga akan kaya nanti pembahasan kita karena satu materi dibahas oleh 2 kelompok. Jadi per kelompok hanya 3 orang saja, berarti minggu depan akan diskusi 12 orang. Caranya bagaimana? Untuk kelompok, buat PPT dan PowerPoint dan papernya, kirim H-1. Di mana? Di WA. Tidak di GC, tapi di WA. Oke. Kemudian presentasi, question and answer itu kita lakukan di WA. Silahkan besok dimoderatori oleh 1 orang, berarti akan ada 13 orang yang berbicara besok sebagai yang moderator, membuka, kemudian akan menyilahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk presentasi. Hanya masing-masing, karena kita free, ya kita tidak mesti 1 jam, 1 jam setengah. Kita free sampai sore, tapi kita mulai pada 1:30. Ya, kita mulai dari 1:30 materi kita. Untuk minggu depan, but or just tergantung Anda semua. Mem akan buka pagi hari seperti kelas offline Anda, cuman menurut Mem biar tidak terganggu materi pelajaran yang jam 9, kita masuk di 1:30 saja. Jadi dibuka oleh moderator, kemudian dipersilakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian lakukan question and answer. Question and answer boleh via voice note atau boleh diketik dan silahkan dijawab. Nanti di akhir atau malam atau sore harinya memang akan respon materi tersebut besok atau berikutnya. Itu untuk diskusi untuk kelompok. Sementara untuk individu semua Anda harus membuat mind mapping tentang 2 materi tersebut, kemudian mengirimkan di Google Classroom H-1. Jadi semuanya H-1, tapi untuk tugas kelompok dikirim ke WA, sementara untuk tugas individu Anda kirim ke Google Classroom.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di WA group. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.